Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalki marrah ma'i ma'aman ma'a Ustadz Faizan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang puasa Ramadan. Jadi meneruskan pembelajaran kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar pengertian puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, dan rukun puasa, maka hari ini kita akan belajar tentang sunnah puasa dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi hari ini kita akan belajar dua hal ini. Langsung saja, ayo kita belajar. Sunnah puasa. Masih ingat apa itu sunnah? Sunnah adalah pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Maka jika ingin mendapatkan tambahan pahala, lakukan pekerjaan di bawah ini. Yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau kita berpuasa, sahurnya itu diakhirkan. Jam berapa Ustadz? Kalau mau diakhirkan, kita sahurnya di antara jam 3, mulai dari jam 3 sampai sebelum subuh, sampai imsak. Itu adalah waktu mengakhirkan sahur. Kalau kita makannya atau sahurnya setelah isya atau jam 10 malam boleh Ustaz? Boleh, cuman bagaimana? Cuman tidak mendapatkan kesunahan puasa. Kalau ingin mendapatkan kesunahan puasa, makan sahur diakhirkan sekitar jam 3 sampai sebelum subuh. Yang kedua ada menyegerakan berbuka puasa. Kalau tadi diakhirkan, kalau berbuka ini disegerakan. Maksudnya bagaimana? Kalau nanti sudah azan, Allahu Akbar, maka kalian langsung berbuka. Tidak ada kegiatan yang lain. Kalau sudah azan, kalian harus menyegerakan berbuka. Lebih bagus mana Ustadz, berbuka dulu atau sholat dulu? Lebih bagus atau lebih sunnah kita berbuka terlebih dahulu. Baru setelah itu kita melaksanakan sholat. Tapi berbukanya jangan banyak-banyak, biar nanti sholatnya tidak malas. Berbuka hanya sekedar kita menghilangkan dahaga, kita menghilangkan rasa lapar. Kemudian yang ketiga, sunnahnya adalah membaca doa sebelum berbuka puasa. Jadi disunahkan dulu sebelum kita makan, sebelum kita berbuka, itu dianjurkan untuk membaca doa. Doanya boleh bahasa Indo, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Arab juga boleh. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doanya boleh seperti ini. Jadi doanya bebas dalam bentuk bahasa Indo boleh, bahasa Arab boleh. Selanjutnya, sunnah yang keempat adalah berbuka dengan sesuatu yang manis. Jadi dianjurkan anak-anak, disunahkan kalau kalian berbuka itu makanannya itu makanan yang manis. Jadi kalau sudah adzan maghrib langsung kalian ambil makanan yang manis. Biasanya itu apa? Biasanya itu kurma. Boleh kurma, kalau tidak ada kurma pokoknya sesuatu lain yang rasanya manis. Jadi jangan langsung makan pedas-pedas. Kalau buka puasa itu jangan langsung makan yang pedas-pedas, tidak baik untuk tubuh kalian. Jadi sunnahnya itu dianjurkan makanan yang manis. Ingat, yang manis. Sunnah yang kelima adalah memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Lah sunnahnya lagi, kalau kalian dari keluarga yang mampu, disunahkan untuk memberi makan kepada siapa? Orang-orang yang berpuasa. Biasanya anak-anak ini diberikan, bisa ada yang memberikan ke masjid, ada yang memberikan di jalan-jalan, pokoknya bebas. Kalian memberikan dimanapun itu boleh. Yang keenam, memperbanyak sedekah.
Jadi di bulan puasa itu pahalanya akan dilipat gandakan. Maka dianjurkan untuk kalian, disunnahkan itu memperbanyak sedekah. Yang terakhir sunnahnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau di bulan puasa ini bacaan Al-Qurannya diperbanyak. Lah bedanya apa Ustadz? Bedanya itu antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain itu adalah pahalanya. Kalau di bulan yang lain pahalanya itu seperti biasanya, kita membaca Al-Quran, ya pahalanya seperti biasanya, setiap huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Tetapi kalau dibaca di bulan Ramadan, pahalanya itu akan berlipat ganda, akan semakin banyak. Lah, hal ini merupakan salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Jadi jika kalian ingin mendapatkan pahala sunnah berpuasa, lakukan 7 hal ini. Nah anak-anak, kemudian sekarang adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja sih pekerjaan atau hal-hal yang bisa membuat puasa kita batal? Ada 6 hal. Yang pertama, makan dan minum dengan disengaja. Tiba-tiba kalian di siang hari makan, ngumpet-ngumpet minumnya dibawa ke kamar. Lah itu hukum puasanya batal. Beda dengan orang yang makan dan minum lupa. Loh, lupanya bagaimana Ustadz? Bangun tidur, tiba-tiba ke dapur, tiba-tiba minum. Dan orang itu, dia itu tidak ingat kalau dia sedang berpuasa. Lah kalau hal ini itu puasanya tidak batal, boleh dilanjutkan sampai maghrib. Yang batal itu kalau disengaja. Kalau makan dan minumnya lupa, tidak apa-apa. Yang kedua, ada muntah yang disengaja. Yang disengaja apa? Tiba-tiba kalian itu nggak ada kerjaan, mulutnya itu dikerok, mulutnya itu diapakan biar muntah. Lah hal itu bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau tidak disengaja, contohnya kalian lewat di suatu jalan, tiba-tiba ada bangkai dan kalian muntah. Nah, karena itu tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Intinya anak-anak di sini ada kata disengaja. Yang ketiga adalah keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Lah ini untuk khusus perempuan. Darah haid itu apa? Darah haid ini adalah darah yang keluar tiap bulan. Kalau darah nifas adalah darah yang keluar dari perempuan bagi perempuan itu ketika sudah melahirkan. Nanti keterangan lebih lanjut tentang darah haid dan darah nifas nanti bisa di kelas 4 anak-anak. Selanjutnya yang keempat, gila atau hilang akal. Nah tiba-tiba contohnya begini, kalian itu waras, kalian itu sehat, sampai jam 10 pagi tiba-tiba kalian hilang akal. Tiba-tiba kalian mendadak hilang akal. Lah keadaan seperti ini bisa membuat kalian batal puasanya. Yang kelima, keluar dari agama Islam atau bisa dikatakan murtad. Lah hal ini juga dapat membatalkan puasa. Kalian puasa dari pagi sampai zuhur masih agama Islam, tiba-tiba setelah asar kalian pindah agama atau keluar dari agama Islam. Lah hukum puasanya ini batal, otomatis batal. Kenapa? Karena puasa hanya untuk orang Islam. Yang terakhir, berniat untuk membatalkan puasa. Jadi ketika kita berniat saja itu sudah dapat membatalkan puasa. Contohnya, tiba-tiba kalian itu di jam 10 berniat, saya kok pengen batal puasa ya. Kalian belum makan, belum minum, tetapi kalian hanya berniat. Lah niatnya ini yang bisa membatalkan puasa. Otomatis ketika kalian niat berkeinginan untuk membatalkan puasa, saat itu juga puasa kalian batal. Jadi inilah 6 hal yang perlu kalian waspadai, yang perlu kalian hati-hati dalam melakukannya. Yang paling sering kejadian itu biasanya makan dan minum anak-anak. Tiba-tiba kalian itu tidak kuat, tiba-tiba kalian lapar, haus, diam-diam bawa makanan atau minuman ke kamar, nggak ada orang. Lah hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang imannya
lemah. Tetapi kalau makan dan minumnya ini lupa anak-anak, ini adalah rezeki dari Allah. Maka dari itu kalau kalian berpuasa, kalian boleh berdoa, ya Allah semoga saja besok saya lupa makan atau minum. Tapi ini kalau makan dan minumnya lupa ya anak-anak. Kalau lupa dan minum itu adalah gratisan, rezeki dari Allah. Puasanya tidak batal. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah membahas dua hal tentang puasa. Jadi dua hal yang berhubungan dengan puasa. Yang pertama sunnah puasa, dan yang kedua adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sudah dulu untuk hari ini, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.